Ya kalau saya nih, ya pengusaha kecil lah. Kalau dibilang pengusaha ya menggali babelok aja orang. Betul, betul. Ya kalau dari sisi pengusaha tentu mencari yang lebih cepat, aman, Cepat, dan segala macam teknis aman, yang akan iya, mengganggu, iya, singkirkan. iya. Kalau pandang saya perdagangan itu yang harus di atasnya. Hari ini kondisinya anaknya berpakaian rapi, Tetap pakai jas, besok mungkin tidak mungkin pakai tidak sepatu. pakai sepatu. Kata lo tidak pakai sepatu. Informasi yang saya dapatkan Hmm, bahwa Bapak menjadi salah satu pengusaha hmm. yang mau membeli barang petani itu di harga tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kanal YouTube di Sperindak, berjumpa lagi bersama saya Alfi Fahromi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya sangat fenomenal karena saya menyaksikan langsung sejarah dan berdirinya perusahaan beliau. Nah, hari ini eh, kami sudah kedatangan, beliau sudah datang di tempat kita, Bapak Adrian. Nah, seperti apa cerita keberhasilan beliau membangun usaha ini dan saat ini perusahaan beliau sudah seperti apa dan sebesar apa? Nanti kita akan sama-sama bahas bersama beliau. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa tetap subscribe, like, dan share kanal YouTube di Sperindak agar semua informasi-informasi bisnis dan perdagangan, baik industri juga, akan bisa dilihat oleh banyak orang di Sumatera Barat khususnya. Baik, Pak Adrian, Ya, Pak Adrian Aska, selamat datang Pak. bukan Badrun Akza. Akza, Pak Adrian Akhazer. Akza. Ya, Iya. selamat datang Pak Ya, terima di kasih atas Dinas undangannya. Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Dari Sungai Penuh Sungguh penuh. langsung ke Iya, sini Pak. iya. Alhamdulillah aman Pak di jalan Pak. Insya Allah aman. Insya Allah Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah Pak. Tadi ke sini sama rombongan Pak ada Ada beberapa staf saya. siap. Doa Siap. staf saya. Di Sungai Penuh sekarang ditinggal Pak. Aman Pak. Aman, insya Allah aman. Alhamdulillah. Baik pemirsa, untuk sekedar informasi, Bapak Adrian Akza. Bapak Adrian Akza merupakan orang asli Awak. Nah, orang Awak asli dari Sumatera Barat. Nah, beliau hari ini melaksanakan atau menjalankan usahanya di Sungai Penuh. Nah, nama usaha beliau hari ini mungkin di level ekspor impor sudah banyak yang tahu. PT Kasia Koop. PT Kasia Koop, betul Pak? Ya. Nah, PT Kasia Koop ini merupakan PT yang bergerak di bidang ekspor kasia. Nah, kasia itu kulit manis, rempah-rempah ya Pak ya, khususnya kulit manis. Baik Pak Adrian, mungkin langsung kita boleh Pak ya? Boleh, boleh. Siap. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu Pak. Mungkin dari dulu kecilnya di mana, kenapa bisa sampai ke Sungai Penuh merantaunya Pak. Silakan Pak. Oke. Saya Adrian Akza. Siap Pak Adrian. Saya sebenarnya asli dari Sumatera Barat. Nah, kelahiran saya di Lubuk Kaping tanggal 2 November 1972. 72 Pak. 72. Wah, saya salah catat nih Pak berarti. Kenapa? Di informasinya 75 nih Pak. 72. 72. Ternyata jauh orangnya jauh lebih muda dibandingkan umurnya. Alhamdulillah. Ya, orang tua saya asli sini, dari ibu dari Balai Baru. Balai Baru, Kuranji. Ayah dari Kelumbuk, Balai Baru. Asli juga. Orang Padang berarti Pak. Asli orang Padang. Saya besarkan di Balai Baru dan di Lolongkaran. Lolongkaran ya betul. Masa kecil saya di Taman Kanak-Kanak ketika Pertiwi. Di samping rumah gubernur.
Oh, yang di sini berarti Pak, dekat Iya. sini berarti Pak. Ya, siap. Kemudian SD saya pernah di SD kelas 1 sampai kelas 2 di Adabiah yang masih di Simpang Kandang. Oh, masih di dekat pasar Pak ya? Iya. Ya, Habis itu ayah yang bertugas di Dinas Pertanian akhirnya pindah ke Batu Sangkar. pindah Dan ke ya, Batu Sangkar. Batu Sangkar. Saya melanjutkan sekolah sampai kelas 6 SD ke Batu Sangkar tapi nggak tamat dan ayah pindah lagi dinas ke Padang di Dinas Pertanian Provinsi. Berarti tamat SD-nya di Padang lagi Pak. Akhirnya tamat SD di Akhirnya di Padang. Padang lagi. Jadi Ganang Galuh. Ya, Kemudian saya lanjutkan di SMP 12 SMP 12. Oh, yang di Simpang di 7, Simpang 7 Lapai. Lapai. Nah, terus saya melanjutkan ke STM 2. Wah, Dari STM 2 saya melanjutkan ke Universitas Bung Hatta. Universitas Bogor. Iya. Hatta dengan jurusan teknik Teknik elektro. elektro. Nah, nanti akan ada pertanyaan khusus nih mengenai jurusan ini, mengenai gelar ini, Pak. Silahkan lanjut dulu, Pak. Oke. Dari setelah tamat kuliah, saya ada bekerja, terakhir bekerja itu secara profesional engineer di kawasan industri Kawasan di industri Pulau Bintan, kawasan industri Kepulauan Riau. ya, Bintan Industrial Estate. Ya, Nah, saya menghabiskan waktu sekitar 10 tahun lebih, 10 dari tahun. 2000 sampai 2011. Tapi di 2011 2010 sudah memikir bahwa ada desakan di dalam diri sendiri. Saya harus mengakhiri berkarir dan saya pengen punya usaha sendiri. Pengen punya usaha usaha sendiri. Sebentar, Pak. Untuk jabatan terakhir sebelum Bapak memikirkan untuk berhenti. Ya, saya di departemen head di power plant ya. Apa namanya di engineer-nya di senior eksekutifnya. Senior Ya. eksekutif. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk pensiun. Pensiun di Pensiun usia muda. berapa waktu itu, Pak? Berarti di sekitar 36-38. 36-38 yang 38. harusnya ketika di perusahaan itu pensiunnya batas maksimal Ya, berapa? normal sudah dengan kerjaan orang sekarang 58 atau 56 58 ya. atau 56 ya. Iya. Berarti 38 20 tahun lebih cepat. Iya. Iya. Nah, menarik nih, Pak. Ketika Bapak memutuskan untuk berhenti. Nah, di rumah ngomong apa, Pak? Saya diskusi sama istri. Bahwa istri saya itu sebenarnya juga berasal dari keluarga yang punya usaha ya. Ya, Nah, jadi saya bilangkan bahwa kalau kita bekerja ini kok kayaknya semu. ya betul. Tidak ada yang memiliki. Ini perasaan saya. Ya, ya. Tapi itu berbeda, bukan untuk semua orang. Untuk saya, kenapa kok semu? Bahwa kita pada suatu saat akan berhenti, kemudian kemana selanjutnya? Ya, ya. Nah, Ingin terus lanjut lagi. Terus akhirnya saya bilang sama istri, oke, bagaimana kita berhenti di stop ini? Dan saya mau melanjutkan pada step berikutnya. Waktu itu istri bertanya juga, apa yakin? Saya yakin bahwa kalau mau lemparkan sesuatu ke atas itu, Ya. Ketinggiannya itu memang harus ada step. Oh. Kalau misalnya step ini kita lemparkan ke atas, misalnya jaraknya 2 meter, sampainya 10 meter, kan dari kedua ini kalau kita lemparkan lagi itu bisa lebih tinggi. Tambah tinggi lagi. Tambah tinggi lagi. Jadi, bukan tidak ada dasar pemikiran saya bilang, kita harus butuh step. Momen kita berhenti ini, kita naik step lagi, nanti kita lempar lagi sebenarnya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Tetapi saya bilang dulu, saya sampaikan ini, saya tentu akan minta restu kedua orang tua. Ya. Karena bagi saya, restu orang tua itulah segalanya yang membuat kita. Betul. Iya, waktu itu saya kasih tahu sama orang tua. Orang tua bilang, kamu mau jadi apa? Pakai bahasa Minang ya, Pak? Kayak gimana Bapak orang tua? Ya, ayah bilang, Adrian gak jadi apa? Kini orang banyak mencari kerja. Ya. Ya kan? Omongan yang sama setiap orang tua, Pak. Ya, banyak kerja, kemudian Bapak berhenti.
Apokas itu tidak nyaman. Bayangkan mau jadi apa? Sekurang-kurangnya petani ya, atau pedagang. Betul, betul. Ayah bilang, sama ibu bilang, kata lo tidak pas sepatu. Hari ini kondisinya anaknya berpakaian rapi, Tetap pakai jas, besok mungkin tidak pakai tidak sepatu. pakai sepatu. Nah, saya bilang sama ayah begini, ya, yang penting ayah dan ibu meredoi. Kalau ayah dan ibu meredoi, ya jalan. Itu alhamdulillah ayah bilang, jadilah, itulah keputusan. Ya. Betul ya, memang ayah izinkan, iyalah. Betul. Bukan perkataan terserah kan? Ya. Kalau ayah ngecek terserah itu berbeda. Berat juga Pak. Berat juga. Ya, salam. Cium tangannya. Cium pipinya. Ya. Saya balik istri. Itu penting. Hari itu, mohon maaf Pak, kalau boleh tahu, Bapak berhenti di gaji berapa? Digaji sudah 5 jutaan. 5 jutaan tahun 2000. 2011. 2011. Artinya dengan keputusan berhenti ini sudah ada siap dana untuk bertahan beberapa waktu sebelum usahanya mulai jalan. Nah, ini yang saya ambil pelajaran dari orang tua. Ya. Dalam konsep menabung. Betul. Menabung. Kebetulan kita sama istri, saya itu manajemen yang bagus ya menurut saya. Ya. Itu udah nabung. Manajer keuangan terbaik. Saya udah menabung tanpa disadari dari awal mulai menikah. Kita sudah memandang bahwa kita harus punya aset. Kita kesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang ekstra, itu kita kembali ke kebutuhan dasar. Rumah, satunya, pakaian yang cukupnya, kemudian kita punya aset lahan. Dan waktu itu kita mulai dengan konsep menabung dengan emas. Nabung dengan emas. Ya. Nabung sedikit, bisa uang, sedikit, nabung. Ya. Akhirnya kumpul, kita konversi kepada lahan. Nah, pada saat saya menyatakan begitu, sebenarnya saya sudah punya lahan. Oh, sudah ada bekal Pak ya? Sudah ada bekal. Dan perkebunan, kemudian saya sudah punya sawah. Yang Allah izinkan saya untuk memilikinya. Ya, apalagi sama-sama kita tahu orang Kuranji punya banyak punya banyak tanah ya, area bypass sana. Iya. Tapi saya waktu itu istri kan dari Kerinci. Oh. Nah, saya datang ke Kerinci itu di tahun 2004. Saya melihat potensi sebenarnya di situ. Ya. Daerah subur, daerah pertanian, dan punya satu tanaman khusus, kulit manis. Nah, itu waktu saya datang. Saya mimpi, kenapa besok nggak saya perdagangkan ini? Ya. Tapi saya simpan aja waktu saya datang pertama. Tapi sebelum Bapak berpikir mau memperdagangkan kulit manis, tentu sudah ada pemain-pemain besar. Oh iya, pasti. Mungkin udah banyak senior-senior yang lebih besar. Ya. Nah, akhirnya setelah saya sampai situ, saya menikah. Saya putuskan untuk pulang. Ya pertama saya bilang, oke lah, saya akan menanam. Waktu itu candanya sederhana saja, saya tanam pisang dulu lah. Pisang yang harganya cuma 25.000 satu tandan. Bilang kalau mingguannya 10 tandannya 250.000. Nah, kita kan belajar menghargai nilai. Iya, betul Pak. Waktu itu ketertarikan saya juga dengan pasar mingguan tradisional. Pasar mingguan tradisional yang kalau kita di Padang kan tidak bertemu dengan kita. Tapi kita di Kota Padang. Saya tertarik. Saya pergi ke daerah-daerah itu, ke pasar-pasar itu. Kemudian saya lihat, saya duduk, saya amati.
ada transaksi, Ya. ada daerah pertanian, masalah pertaniannya, kemudian ada yang membeli, kemudian perdagangan semua terjadi di situ. Proses terjadi. Nah, menarik buat saya bahwa apabila transaksi perdagangan itu berputar, maka hidup sendi-sendi ekonominya. Bahwa pertanian itu menghasilkan hasil, kemudian dijual untuk kebutuhan, kemudian dari perdagangan yang lain muncul di situ, apakah pakaian, sepatu, dan berjalan. Bergerak ekonomi di situ. Nah, akhirnya saya semakin tertarik. Yang tertarik pada saat masih penjajakan persiapan untuk pulang. Akhirnya saya ketemu teman, tanpa sengaja juga. Yang waktu itu juga lagi makan di tempat mertua saya. Tempat mertua Bapak. Oh, punya rumah makan berarti mertua. Iya. Kemudian waktu itu komunikasi dalam bahasa Inggris asing. Oh, orang asing berarti Pak. Iya, orang asing. Nah, akhirnya saya diminta datang ke tempat campnya. Dia lagi datang camp. Ini teman ketika bekerja belum kenal. Belum kenal. Ya. Nah, kemudian pada waktu perbicaraan itu jadi, kamu mau bikin apa? Saya mau bikin apa? Kamu bikin perusahaan kulit manis. Terus saya bilang, oh iya, saya mau bikin perusahaan kulit manis juga. Oh ya, saya tidak butuh kamu. Saya bilang, saya tidak butuh kamu juga. Tapi kalau saya pikir berbalik, kalau kita tidak saling butuh, kenapa tidak saling membutuhkan? Ya kan? Ya, kenapa tidak saling membutuhkan? Karena saya lihat bahwa dalam suatu proses produksi, kita pasti butuh pasar. Dan saya yakin kalau dia datang dari pasar, dia butuh dari sumber. Iya. Nah, disitulah terjadi pembicaraan. Kita menyediakan sumber. Iya, kita menyediakan sumber. Kita bekerja sama. Ya. Kita mendirikan suatu program bersama. Ya. Dia bilang, boleh. Ya, kita dirikan bersama. Artinya ketika baru mulai, Bapak langsung dipertemukan dengan seseorang memang yang membutuhkan apa yang dia cari, dan Bapak juga memulai hal yang sama ternyata. Iya. Jadi akhirnya kami panggil itu destiny. Kalau kami bertemu sekarang, destiny kita. Tidak tahu kenapa bertemu. Iya, betul. Kalau saya tidak bertemu waktu itu, ya walau alam juga. Mungkin dia berjalan lain, saya bilang. Doa orang tua, Pak, yang antar. Mungkin. Ya, mungkin. Alhamdulillah begitu. Dua istri ya. Ya. Ikhlas. Nah, ketemu. Setiap terjadi pembicaraan, ya kita bikin. Produk kita apa spesialnya? Kita produk tersertifikasi secara organik, lingkungan. Ya. Maka kita persiapkan semuanya. Kita persiapkan semua bahwa dia juga mempersiapkan di pasar, kita juga mempersiapkan. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kita membutuhkan kerjasama. Benar, Pak. Di awal saya sempat berpikir, ya waktu kita jumpa di Sungai Penuh, saya pernah berpikir kalau pasar yang hari ini Bapak Bapak targetkan itu adalah orang-orang dari relasi dulu ketika bekerja. Bukan berarti. Bukan. Artinya memang baru dimulai ketika setelah berhenti bekerja. Baru dimulai setelah bekerja. Memang orang banyak melihat bahwa ini tidak akan berhasil. Nah, ini cerita. Tapi kita tidak tahu, makanya orang bilang, ya Allah, sepanjang niat mungkin ya. Iya. Niat-niat baik, kemudian keluar dari pekerjaan itu, keluar dari zona nyaman untuk lebih mensejahterakan keluarga, mungkin target awalnya. Targetnya saya keluarga. Kemudian waktu 2004 saya datang sama istri saya mau memperdagangkan kayu manis itu. Kenapa? Karena harganya nggak ada, padahal ini suatu komoditi yang dibutuhkan pasar dunia. Oh, mulai di situ dulu, kemudian masuk bekerja di Kepulauan Riau. Saya waktu datang. Stop berarti Pak ya? Nah, waktu saya menikah kan bekerja di Kepulauan Riau. Ya. Nah, saya kan datang ke tempat istri itu. Ya. Nah, saya lihat potensi di situ. Udah mulai belajar. Dan makanya saya memikir, kenapa kok ini enggak rempah yang dibutuhkan, tapi harganya kok murah. Ya.
Terus sudah ada ketertarikan waktu itu sebenarnya. Makanya di 2004 juga kita bingung, di 2011 kok ketemu gitu. Ya. Niat awal ya Pak ya. Iya. Dan kenapa juga pada itu saya bilang kita pulang ya, mendingan kita Kelola ini, fokuskan ini. iya kita dagang kita. Ya waktu itu di Sungai Penuh sendiri, di Kerinci sendiri, apakah sudah banyak yang agen-agen pembelian raw materialnya ada. Pembelian saja. Namun mereka nanti lempar lagi, bawa ke pabrik-pabriknya yang mungkin ada di Padang sendiri, kemudian di Jawa atau di Medan. Tapi yang pabrik yang khusus didirikan sini tidak ada. Artinya pengolahan kecil ya. Bapak sudah punya target untuk mendirikan pabrik? Belum. Sebenarnya pada waktu kita bicara berapa pentingnya daerah sumber ya. Daerah sumber untuk kita beli hasil produk pertaniannya. Kita ini membeli hasil pertanian masyarakat. Kita tidak diberi lahan sekian ribu hektar untuk dikelola, tidak. Tapi kita membeli hasil pertanian. Yang hasilnya itu sendiri sama-sama kita tahu untuk kulit manis tidak menjadi prioritas utama ketika itu. Sebenarnya secara menurut saya, orang akan lihat bahwa itu prioritas utama, tapi orang nggak peduli. Nggak peduli bahwa mungkin transaksi secara internasional terlalu kecil ya. Dan di masyarakat sendiri yang menanam kulit manis itu ya hanya sebagai investasi saja. Ketika anak mau masuk sekolah dijual, anak mau nikah dijual, kan gitu. Mengumpulkan orang-orang yang mau seide dengan Pak Adrian. Jadi akhirnya bahwa kulit manis itu sebenarnya di masyarakat kita di daerah sumber itu juga nggak paham ini digunakan buat apa. Jadi kita memberikan informasi dengan teman-teman yang terus bilang, yuk kita beli, kita kasih tahu buat apa nih kayu manis. Jadi mereka tahu itu apa. Kan soalnya nggak tahu, kemudian mereka mengolahnya juga tak benar. Kemudian kita salahkan. Nah, akhirnya kita berikan informasi untuk apa sebenarnya Pak kulit manis ini. Turunan produknya mau jadi apa. Nah, ketika itu pembelian pertama Bapak ketika itu apakah memang sudah langsung dikirim ke luar negeri atau langsung? Langsung. Jadi saya bilang begini sama teman-teman. Kalau kita tidak bisa membeli harga yang lebih mahal dari sekarang, saya tidak mau. Kenapa saya bilang tidak mau? Ya sama saja kita. Bagi saya juga mengujinya apakah ini suatu produk yang memang perdagangan dunia itu peduli atau tidak kan gitu. Awalnya. Jadi belum menguji itu berarti Pak? Belum ya, saya mengujinya dari tadi. Kemampuan teman-teman menjual di pasar dengan harga yang lebih baik dari sekarang. Berarti harga beli harus saya naikkan. Saya naikkan harga beli 3.000-4.000 waktu itu dari harga normal. Dari harga normal yang waktu itu di 2.500 sampai 3.000 lah. Saya udah beli 7.000-8.000. 7.000-8.000. Iya. Akhirnya terjual. Langsung negara pertama yang dituju di mana? Kita sudah membuat jaringan. Begitu. Ya. Itu masih ada kaitan dengan teman yang Iya. Lanjut. Jadi akhirnya kita kirim, kita beli dengan lebih mahal di daerah sumber 3.000, 4.000 itu terjual. Nah, saya semakin semangat. Berarti benar-benar nih kebutuhan. Betul. Nah, saya harus transparansi terhadap masyarakat. Berapa banyak Pak ketika itu? Pertama kali itu kita satu kontainer itu sekitar 20 ton sampai 26 ton ya. Butuh modal dong Pak? Ya modal kan sudah kita kumpulkan seperti kayak pendirian perusahaan. Ya modalnya bukan modal korporasi besar ya. Memang sudah didirikan dulu perusahaan. Sudah, tentu karena gimana kita mendapatkan izin semua. Kita sepakati, kemudian kita dirikan perusahaan, kita tempatnya di mana semua. Itu untuk memulai aktivitas. Kalau enggak, izin ekspor kita kan enggak keluar. Ada kecemasan nggak Pak waktu pengiriman pertama itu? Karena ya sama-sama kita tahu ya, pengusaha-pengusaha awam baru memulai usaha, banyak yang
ya di tengah jalan ditipu, mungkin dalam proses kontraknya perjanjiannya 50-50 dulu, pas barang sampai ternyata sisanya nggak dibayar lagi. Ada kecemasan seperti itu. Eh, Waktu itu karena masih muda ya, Iya. saya ada. Ambil Tapi risiko aja ya. saya tidak memikir risiko itu. Iya. Kalau memikir risiko mungkin nggak jadi ya. Ya, 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 ya. Ya, mau apapun yang terjadi kita siap dulu kan Siap gitu ya. dulu. Ya. Bahwa ya inilah akhirnya bahwa saling kepercayaan itu yang kita butuhkan. Ya. Bayangkan bahwa saya harus mengirimkan barang-barang ke teman-teman yang di Eropa sana Ya. dengan jumlah nilai yang banyak. Kemudian dia juga harus mempercayai saya dengan jumlah uang Yang besar. Nah, ini sebenarnya salah satu prinsip dasar bahwa kejujuran. Pada saat kita jujur, kita bertransaksi di mana saja, orang akan menghormati saya. itu perusahaan yang Bapak bangun, keluarga semua atau teman-teman? Dengan teman-teman. Dengan teman-teman saja. Nah, kita bayangkan berapa kita saling jauh, terus menjaga kepercayaan, Ya, ya. trust untuk masing-masing. Negara mana Pak? Tujuan Eropa. pertama? Eropa. Langsung dituju Eropa ya Pak ya? Iya. Nah, hari itu perusahaan yang dituju itu kebetulan. Nah, jadi begini, kita juga sudah membuat kayak agen penjualan di sana. Iya. Nah, inilah hubungan yang kita butuhkan. Bahwa dengan keberadaan teman-teman di sana, kita sudah bisa membuat sejenis badan usaha atau perusahaan juga di situ. Tapi di bawah kontrol kendali kita semua yang kita kerjasamakan. Artinya untuk hari ini perusahaan Bapak di Eropa Kita punya dana perusahaan di Eropa dan di Amerika. 6 perusahaan. Ada satu perusahaan. Satu di Eropa. Di Eropa dan satu di Amerika. Satu di Amerika. Itu tugasnya untuk pendistribusian. Iya. Luar biasa. Itu dimulai berapa tahun Pak setelah berdirinya perusahaan yang ini pertama? Hampir sejalan yang kalau Amerika 2016 atau 5 tahun setelah itu. Kalau di Eropa berbarengan ya, hampir ini ya. Iya, karena target kita kan kita mau ke end user. Ya, langsung dekat. Langsung ke end user. Kira-kira modal berapa didirikan perusahaan di luar negeri Pak? Sama-sama kita tahu untuk di Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia waktu itu paling 20 miliar atau berapa? 20 miliar Pak. Ketika itu 2014. Itu 2012 ya. 2012 tidak sampai juga 20 miliar. Artinya perusahaan Bapak dari 2011 itu sudah bisa membangun perusahaan ya lumayan besar lah ya di Eropa ya. Alhamdulillah. Baru berjalan lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Saya harus memanage uang untuk membeli lahan, untuk membeli material, dan untuk menyediakan orang-orang. Tapi itu saya melihat sendiri. Saya mendapatkan lahan yang lebih baik, kemudian membeli raw material, kemudian menyediakan sarananya. Artinya pemilihan waktu itu awal pertama kali dibuatnya perusahaan Sungai Penuh, itu memang hanya ingin mendekatkan kepada Sumbar. Pertama, karena saya sudah di situ menikah kan. Ya. Kemudian memang menjadi sumber kayu manis dunia. Betul. Nah, waktu itu produksi di Sumatera Barat sudah menurun. Sumatera Barat sudah menurun ketika itu. Tapi masih ada yang masuk dari Sumatera Barat. Itu saya mengelilingi Sumatera Barat ada, tapi saya memfokuskan untuk di daerah sana saja. Karena waktu itu saya juga akan berpikir bahwa kalau nanti di Sumatera Barat tidak terjadi tren pengembangan lebih atau trennya penyusutan, maka tentu akan dibagi lagi produk ini berdasarkan regionalnya, bahwa keasliannya. Nah, rupanya memang terjadi juga bahwa keaslian itu kadang disebutlah produk originalnya dari mana? Dari Kerinci.
Karena dunia tahu Kerinci punya Iya. Sebenarnya kualitas. dari dunia tahu bahwa kualitas dan Sumatera Barat juga sudah dari dulu punya. Lanjut ke ini Pak, ke sumber bahannya Iya. yang menjadi komoditi ekspornya Bapak. Ya, seperti cerita kita di awal tadi, kayu manis kan memang hanya ya tanaman yang dijadikan sebagai investasi bagi banyak Iya. masyarakat. Nah, bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan Amerika tadi? Sementara sumbernya sendiri di Kerinci lah. Itu tidak Iya. mungkin ya. Saya pastikan itu tidak akan mungkin bisa Iya. memenuhi semuanya. Iya. Eh, Memang dari konsep awal kita berbicara keberlanjutan, Ya, sustainable. ya, Nah, kita berpikir bagaimana supaya keberlanjutan tanaman kulit manisnya ada. ya, Nah, waktu itu kita ambil ide dengan tanaman selah atau intercropping. ya, Kita pakai intercropping waktu itu, kita coba menanam produk nilam. bilang di Nilam antara itu. di antara. Nah, perjuangan juga berat sebenarnya. Bahwa saya, seperti tadi, saya bukan orang pertanian. Pertanian saya pertanian dasar dari kecil ya. Saya orang teknik. Ya mungkin karena tidak ada rasa takut, akhirnya Coba, saya coba. Karena ya, memang ada waktu customer yang datang minta nilam ya, saya. ya, ya, Nah, akhirnya saya iakan, saya cari informasi, kali sampai ke Belitro, saya dapat ke bibit, saya tanam. ya. Butuh waktu 4 tahun juga. Untuk memenuhi, Untuk mengatur strateginya, bagaimana masyarakat mau atau tidak segala macam. ya, ya, Bahwa masyarakat, oh ini tidak produktif. Bagi saya tidak masalah, tidak produktif. Yang jelas saya berlanjut. ya. Yang diminta orang saya penuhi, Oh iya, saya saya kirim. penuhi, saya Ya, kirim. Karena itu mungkin salah satu strategi ya. Pada waktu kita mulai, kita harus menyuarakan keberadaan kita. ya, ya, Kalau pada saat itu saya bilangkan keberadaan nilam itu tidak ada, maka dia tidak akan berlanjut. ya, ya. Saya memenuhi semua kebutuhan, saya tanam, saya ajak orang mau nanam. Jadi yang jelas saya menghasilkan. Akhirnya program berhasil. Dan petani teredukasi. Nah, petani teredukasi. Cuma tentu di sini, kalau kita di pihak swasta berbicara tentang petani, sudut pandangnya yang berbeda. Ya, Maka butuhlah kita pemerintah sebenarnya ya, untuk ya, mengayomi atau menghubungkan kita dengan petani. petani. Karena tentu peran pemerintah, tingkat kepercayaan pemerintah terhadap petani itu lebih tinggi. Ya, ya. Baru kita damping. Nanti ke pasar, hendaknya baru pemerintah mendamping kita ke pasar juga. Pemerintah provinsi atau kabupaten apa namanya? Kabupaten Sungai Sungai Penuh, Penuh Kerinci, kota. hari itu mendukung Bapak. Ya, mereka mendukung. Sampaikan kita menanam produk kita. Kira-kira Pak, kira-kira di Sumatera Barat bisa nggak Pak kita? Sumatera Barat sangat bisa. Saya sudah sering bicarakan juga bahwa daerah kita ini kan daerah pertanian yang subur. Kalau berbicara konsepnya di daerah yang saya sebut rempah, kalau salah satu contoh ini, yang kulit manis, rata-rata daerah kita Provinsi Sumatera Barat ditumbuhi kulit manis. Ya. Ya kan? Nah, kemudian semua yang melingkupinya, ada petaninya di situ, ada lahannya di situ, Ya. ada para pemikir-pemikirnya, ada pemerintah di situ. Sangat bisa jadi. Apalagi kita punya pelabuhan. Ya, punya pelabuhan sendiri. Sendiri. Ya. Kalau lihat lingkungan dan alamnya Sungai Penuh, saya rasa tidak jauh beda dengan Solok Selatan Dan mungkin. sama-sama. Kemudian dengan apa namanya? Dengan Batu Sangka, Batu Sangka, Agam, ya. Solok sama. Pastinya bisa. Sama, ya. bisa. Kira-kira menurut Bapak di Sumatera Barat kenapa Pak tidak bisa ini? Menurut saya secara keseluruhannya tren sekarang itu orang ingin hasil yang cepat. Betul. Kemudian kalau saya bilangkan ke pemerintah ya mungkin pemerintah kurang memperhatikan ke situ. Ya. Ya mungkin pemerintah punya data ya. Ya. Sebenarnya dari tren data itu ya mereka juga sudah bisa lihat. Kadang-kadang memang dibilang, ini kulit manis. Ya. Mungkin datanya terabaikan. Ya. Berapa sih transaksinya cuma. Ya. Kemudian lah datang, ya kan umurnya
sampai 30 tahun, 15 tahun baru bisa panen, segala macam, setelah dipanen nunggu lagi. Jadi itu membuat masyarakat atau pemerintah itu sendiri kurang percaya diri. Tapi sepanjang itu dipikirkan, menurut sudut pandang saya bahwa akan terjadi penanaman hutan, karbon kreditnya berpotensi. Kayunya juga berpotensi. Artinya jika dikelola dengan baik, seluruh segmen, baik itu di perkebunannya, baik itu di perdagangannya, dan proses penjualannya, marketingnya, itu kunci utamanya rempah itu kan makanan sehat. Betul. Sekarang kalau kita bertanya, siapa yang nggak ingin sehat? Siapa yang nggak ingin umur panjang nih hari ini? Ya, betul. Nah, salah satu untuk berumur panjang bagaimana? Mengkonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat kita sudah punya salah satu rempah. Betul. Sekarang kalau dunia pun kemarin tahun berapa saya datang dari TV Jerman itu, mereka ketawa bahwa kebutuhan Eropa itu sampai 40.000, 50.000 ton per tahun. Kebutuhan Indonesia aja nggak sebanyak itu. Nggak sedikit. Betul. Jadi jadi pertanyaan aneh. Nah, bagaimana kalau seandainya ini menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan juga untuk kebutuhan di dalam negeri? Kan bisa produktivitas. Nah, kadang-kadang orang tuh berbicara, saya bicara begini, dia berbicara atas dasar kepentingan bisnisnya. Ini terlepas nih dari helikopter view saya melihat. Betul. Nah, padahal sebetulnya untuk akasia sendiri, untuk kulit manis sendiri, sehari-harinya itu juga dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tapi kan sedikit. Ya. Nah, kalau orang paham akan mengkonsumsi lebih banyak. Nah, tentu akan berpikir nih, bagaimana melestarikannya, bagaimana sustainable-nya atau keberlanjutannya berjalan. Betul. Nah, saya pada titik akhirnya, saya memikirkan juga bagaimana supaya kulit manis itu keberadaan. Mungkin setengah orang menertawakan juga. Tapi saya tidak mempedulikan. Akhirnya saya coba apakah dengan nilam. Sekarang saya coba dengan vanila. Artinya selain kulit manis, nilam, vanila, apalagi Pak? Itu untuk yang mau di-intercropping kan lanjut. Nah, seperti kemarin waktu kita kunjungan, vanila itu tumbuh kan? Tumbuh. Karena kalau memang bisa tumbuh antara kulit manis dan vanila itu kan potensi ekonomi yang betul Pak. Besar ya. Nah, menarik nih Pak. Jadi di sepanjang perjalanan kita coba berbincang-bincang dengan salah satu tim dari Bapak. Kemudian saya mau minta pandangan dari Bapak. Di Sumatera Barat hari ini lebih banyak menanam sawit. Nah, kira-kira kita alihkan ke vanila nih Pak. Kalau seandainya vanila itu digandengkan dengan sawit, menurut Bapak bisa ini nggak? Kalau saya jawab secara entrepreneur ya, saya akan menyatakan bisa saja. Bisa saja. Bisa. Selama lingkungannya diciptakan gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan ahlinya tentu ada beberapa pertimbangan ya. Kalau pada saat ini saya jawab misalnya bisa, jawab dari sudut entrepreneur saya. Karena nanti kalau saya jawab bisa, orang dari ahli pertanian perkebunan, nggak bisa, ini sembarang ngomong orang ini. Iya. Betul. Kalau dari sisi entrepreneurnya bisa saja. Contohnya ada beberapa pilot yang saya bikin itu, ada vanila dan ada kulit manis. Yang target saya nanti bagaimana kulit manis ini tumbuh, kemudian vanilanya juga tumbuh. Kemarin kita saksikan bahwa vanilanya tumbuh, bisa kita panen, kemudian kulit manisnya juga tumbuh. Ternyata bisa. Bisa. Ya? Nah, dulu sama dengan nilam. Orang bawa dataran tinggi, dataran rendah, kajian. Entrepreneur saya menyatakan, waktu itu saya didatang oleh konsumen, dan dia saya iyakan, karena ada tanah bagi saya. Bagi saya, setelah itu silakanlah dianalisis. Tapi jangan menjadikan tangan kita terikat. Kalau analisisnya dari ketinggian pH-nya rendah, kalau di dataran rendah pH-nya tinggi. Akhirnya saya tanam nilam itu, saya tes nilam terbaik dunia juga. Setelah diuji. Dengan hasil karya kita sendiri. Iya.
Mungkin banyak juga orang bilang, ah ini bodoh nih Pak Dia nih. Iya, iya, iya. Udah tidak bisa tanam juga. Iya, iya, iya. Padahal aslinya sarjana teknik. Itulah Iya, iya, setidaknya. iya, iya. Nah, Setelah percobaan berapa kali apa namanya belajar, belajar tentang luar biasa, Pak. Artinya pemirsa di rumah, beliau bukan hanya menjadi penjual ya, bukan hanya jadi penjual, tetapi juga sebagai praktisi di perkebunan itu sendiri. Dia mencoba untuk menanam, beliau mencoba bereksperimen tentang apa yang akan bisa menjadi potensi yang bagus untuk bisa dijual. ya, mungkin masuk sedikit dasarnya saya berpikir begitu bahwa setelah saya berkecimpung dalam usaha, setelah saya kalau di Eropa, saya duduk di pasarnya juga di supermarketnya apa nih, saya mengamati pasar kebutuhan. Kemudian nanti saya ke daerah sumber daerah kita sendiri, saya melihat bagaimana apa yang dibutuhkan. Makanya bagaimana kita menghubungkan antara sumber dengan pasar tadi. Nah, pada saat kita masuk ke daerah pasar, kita harus memahami sumber kita. Ya. Apa yang akan kita perdagangkan? Ya kan? Ya. Nah, kita perdagangan apa produk salah satu contoh. Ya. Saya menawarkan penilaian itu bukan dasar, tapi kan memang saya ada punya pasarnya, saya ketemu pembelinya. Ya. Saya membawa sampelnya. Nah, kemudian kita tanyakan apa nih kebutuhan-kebutuhan, persyaratan-persyaratan dibutuhkan untuk makanan pada satu standar persyaratan kebutuhan makanan ya. Standar food safety-nya segala macam. Nah, ini yang kita bawa ke daerah sumber. Nah, kita lakukan sendiri, kita tanam. Nah, yang menariknya gini, Pak. Tadi Bapak bilang di Eropa kebutuhannya tinggi dibandingkan di Indonesia. Iya. Itu mungkin karena mereka standar pendidikan mereka sudah mencapai ke tahap bagaimana mereka mempelajari apa yang mereka makan. Bisa jadi begitu. Tetapi yang jelas tentu konsumsi makanan sehat. Ya. Kebutuhan mereka. Dan kita kenal bahwa sejarahnya mereka datang ke negara kita itu mendapatkan rempah-rempah itu untuk makan yang hangat. Ya. Salah satunya ya. Hangat dan sehat. Dan vanila informasinya juga bisa meredakan penyakit jantung. Ya kalau kita mengetahui informasi itu. Gitu. Ya. Jadi cita rasa makan itu tidak dalam segi kuantiti saja kan. Dari volume apa yang kita makan, tapi cita rasa dan dampak yang kita makan itu yang menjadi pemikiran orang. Sambil diminum, Pak. Oke, ini kopinya dari podcast Batanang, Pak. Podcast Batanang. Bercerita industri dan dagang. Ini juga kita AMIA, Pak. Sudah kita bekerja sama dengan AMIA untuk mendesain produknya. Ini adalah desain ruangan kita ini di belakang Bapak. Oh iya. Itu desainnya sudah kolaborasi dengan AMIA, Pak. Iya. Salah satu inovasi dari Bapak Kepala Dinas kita, Pak. Kembali Kepala Dinasnya. Bercerita mengenai Kepala Dinas, Pak. Dapat informasi Bapak Gubernur Sumatera Barat sudah mengutus 2 orang Kepala Dinas berkunjung ke tempat Bapak. Kira-kira target Pak Gubernur sendiri apa sih, Pak? Kalau menurut saya seperti itu, beliau melihat suatu potensi dari perdagangan itu sendiri. Ya. Bahwa beliau orang pertanian ya. Saya rasa beliau sangat dengan bahwa beliau bisa menghasilkan sumbernya. Bisa menghasilkan produknya. Ya. Nah, setelah produk ini ada atau menjadi suatu produk yang bisa diperdagangkan, tentu beliau akan mencari informasi. Bagaimana ini supaya barang ini bisa lompat pagarnya, apakah ke luar negeri atau di dalam negeri sendiri. Itu mungkin menurut saya. Gimana nih kita bawa daerah kita ini daerah pertanian, kita bisa memproduksi pertaniannya, kita bisa produknya. Nah, bagaimana kita mau pas? Itu yang saya lihat. Yang saya lihat juga bahwa bagi saya, bukankah dari transaksi perdagangan itu nanti yang menghasilkan income buat kita? Ya.
Kalau secara internasional menghasilkan devisa kan. Kalau nasional ya akan transaksi uang di dalam negeri. Itu yang saya lihat mungkin yang dipikirkan beliau. Ya kalau saya nih, ya pengusaha kecil lah. Kalau dibilang pengusaha ya menggali babelo aja orang. Betul betul. Kali babelo. Menggali babelo. Ya, beliau mungkin berpikir gimana nih melihat transaksi perdagangan apa nih yang bawa ide. Makanya waktu itu memang saya sampaikan bahwa informasi yang kita dapat, kita sebagai pedagang, tentu kita sampaikan bahwa Bapak, bahwa kita harus ada standar mutu untuk memenuhi kebutuhan pasar itu. Nah, bagaimana kita memenuhi standar mutu itu? Sudah adakah lembaga kita, uji mutu kita, laboratorium kita? Nah, kemudian kita bicarakan. Saya rasa beliau sudah menjalankan itu. Mungkin sekarang untuk menambah lebih ini lagi ya, menambah lebih dapat lagi apa yang beliau inginkan. Betul. Datangi Pak Adrian, pelajari apakah pasarnya memang sebesar itu, kemudian pulang informasikan kepada petani, informasikan kepada pedagang bahwasanya ini ada pasar yang terbuka melalui Pak Adrian. Mungkin seperti itu kira-kira. Salah satu produk mungkin. Ya, salah satu produk. Tapi pada intinya daerah kita yang daerah pertanian ini menghasilkan produk pertanian. Kemudian bagaimana kita transaksikan sehingga ke luar negeri itu, kita ekspor. Tentu yang informasi kita berikan bahwa untuk masuk ke dalam suatu pasar ekspor itu ada standar kualitas yang harus kita penuhi. Nah, standar kualitas yang kita penuhi inilah yang hendaknya disampaikan dari pemerintah sampai ke level petani kita. Contoh nih, masalah suatu produk yang dinyatakan dengan produk organik. Ya, batasannya berapa kandungan kontaminasi kimianya yang diizinkan pasar internasional misalnya. Nah, itu harus kita sampaikan. Nah, bagaimana perilaku terhadap produksinya sampai ke petani. Nah, ini contohnya misalnya dunia peduli dengan perdagangan yang ramah lingkungan. Jadi mereka meminta bahwa kita di daerah sumber juga menjaga kelestarian lingkungan itu. Contoh menjaga sumber air, menjaga hewan yang hidup di dalam sekelilingnya. Nah, apakah itu terinformasikan kepada masyarakat kita? Nah, ini salah satu syarat. Nah, kalau pemerintah kita aktif menyatakan kepada pemerintah, kepada masyarakat kita bahwa lingkungan peduli, produknya juga kan. Dari pandangan Bapak, selaku entrepreneur, usaha, Sumatera Barat lemahnya di mana? Di sisi ini apa ya? Nggak bisa lihat lemahnya ya. Saya melihat malah potensinya. Ya, sekarang kita harus akui, kita bagi. Kita mengakui daerah kita ini daerah pertanian, industri pertanian, atau industri tambang. Masih harus dipatenkan lagi, kita industri pertanian atau tambang. Kan banyak itu. Ya. Kita mau jadi industri perwisata boleh. Kita industri tambang boleh. Kita industri pertanian juga boleh. Apalagi industri. Itu kita bagi 3. Tapi tetapkan, ini memang fokus ke sini, daerah ini fokus ke situ. Maka memang kalau ragam produknya, kita punya kopi, kita punya gambir, kita punya cengkeh, kita punya kulit manis, kita punya padi semua. Berarti secara sudut pandang saya, tempat tumbuhnya aja sudah ada. Iya kan? Ya, betul. Orangnya ada nggak? Sumber daya manusianya ada nggak? Iya, pasti ada kan? Pengalamannya ada nggak? Ada. Nah, sekarang gimana nih? Pengetahuan tentang produk yang mau kita perdagangan itu sudah kita berikan atau belum? Artinya selain dinas perindustrian dan perdagangan, sebenarnya kami fokusnya juga butuh bantuan dari beberapa
organisasi lainnya. Ya, kalau boleh begitu, kalau menurut saya lagi. Iya. Menurut saya nih, mungkin nanti orang, ini tentu menurut saya yang saya sampaikan. Ya, betul. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau pandang saya perdagangan itu yang harus di atasnya. Perdagangan di atasnya. Iya. Karena memberikan informasi Iya. keterbukaan pasar. Iya. Ini menerima ini menerima ini. Iya. Sumatera Barat. Perdagangan misalnya, dia mulai perdagang. Dia harus proaktif ini. Ya, betul. Makanya dalam konsepnya tadi, oke, pemerintah ini dan pengusaha ini harus jalan sepadu. Pengusaha, apa nih yang dibutuhkan oleh pasar dunia? Berikan informasi perdagangan. Contoh saya kasih. Setelah Departemen Perdagangan mendapatkan semua informasi, maka dia akan mendistribusikan semua informasi itu kepada departemen terkait lainnya. Misalnya, kita ambil ya salah satu contoh gambir saja ya. Ini kalau kembali ke saya ya. Ini kan banyak orang menonton ya, Pak ya. Sudut pandang ya. Yang memproses gambir ini siapa? Siapa yang disebut dengan memproses gambir untuk jadi? Orang produksi kan. Ya. Setelah gambirnya jadi, ditransaksikan oleh siapa? Orang perdagangan. Perdagangan? Perdagangan. Itu disebut perdagangan. Ya. Gimana dia orang pedagang ini membawa produknya ke pasar? Tentu harus tahu dulu pasarnya. Ya. Coba, orang produksi tahu atau orang pedagang tadi? Orang pedagang, Pak. Pedagang. Nah, setelah tahu dia pedagang, dilihatnya pasar laut, maka diinformasikan. Betul. Ya kan? Apa yang dibutuhkan? Ya. Nah, setelah apa yang dibutuhkan, maka didistribusikan. Contoh juga nih, kita ambil fokus ke gambir saja lah. Ya. Misalnya orang perdagangan bilang, atau boleh saya nih, pedagangnya, kita butuh kulit manis ya, karena ada pasar kulit manis. Ya. Tapi harus diuji dulu, ya. Pasar itu benar ada, ya. Memang memenuhi atau membuat kebutuhan, atau hanya pasar yang tiba-tiba disebutkan untuk suatu tren tertentu ya. Ya. Mau dikaji dulu sih lah. Oh iya, rupanya pasarnya membutuhkan. Pasarnya apa? Nah, barulah disampaikan oleh pedagang itu dibahas semua. Bapak Departemen Pertanian, kita butuh produksi ini. Ya kan? Edukasi petaninya. Ya, akan dikaji nih. Maka Departemen kaji. Oh ya, untuk menanam ini kami butuh infrastruktur ini. Bagaimana dengan Bapak yang membangun infrastruktur? Tolong dibikinkan ini bagaimana desain infrastruktur ini. Siapkan lahannya bagaimana? Gitu. Iya. Terus nanti Bapak, oh iya Pak, ini membangun butuhkan finansial nih, dana. Iya. Iya kan? Oh iya, dibangun. Oh iya Pak, butuhan dengan hukum. Oh iya Pak, butuh analisis food safety, food standarnya. Sekarang kalau kita tidak bisa melihat sumber informasinya, itu dari mana, bagaimana kita mengelola? Menurut saya. Ya. Tapi hari ini saya implementasikan sendiri. Yang saya anggap saya dalam pemikiran kecil dengan tim saya, kita negara ini. Saya pikirkan pasarnya, ya. Saya cari sumber dayanya. Saya praktekkan. Saya pedagangnya, sumber perdagangan, kita ada pasarnya. Ya. Inilah. Bagian yang pertanian, siapkan lahan. Lahannya juga bilang, Pak, kita butuh land clearing, kita butuh ini. Mana infrastruktur? Pikir. Sharing. Ya kan? Pak, bagaimana ini perlu dana kan? Saya pikir, oh dananya kita di sini. Ya. Setelah produk, bagaimana produksinya? Perindustrinya ini. Ya. Manpowernya berapa? Ya. Nah ini yang kita koordinasikan dengan. Setelah produknya jadi, pedagang pergi. Berdagang. Itu menurut saya ya. Artinya kalau Bapak mau mencari bahan baku yang untuk dikirim, mungkin banyak provinsi atau banyak daerah yang mensuplai itu kepada Bapak. Kira-kira persentase dari Sumatera Barat berapa persen? Sekarang Sumatera Barat ada yang menawarkan. Ya. Tetapi saya masih mempertimbangkan, saya bilang bahwa secara kebutuhan kita masih cukup. Bagaimana faktor transportasi dari Sumatera Barat ke Sumatera Barat? Ya. Nah, ini yang sering saya sebutkan kepada
teman-teman. Apakah itu murni alasan teknis atau karena memang kualitas, Pak? Kualitas tapi saya udah bilang sama. Sama. Cuma yang memang dalam kulit manis ini yang terkenal itu dari kelinci dari dulu. Tapi orang nggak tahu kelinci itu di mana. Karena pasar akan mengidentifikasi dari mana produk itu keluar. Betul. Karena sudah ada nama. Iya, produknya mana keluar. Misalnya keluar dari Pelabuhan Teluk Bayur. Ya. Maka didaftarkan produk itu keluar dari Teluk Bayur yang provinsinya Sumatera Barat. Gitu. Ya, kalau dilihat sumbernya, Pak ya, Kerinci gitu ya. Iya. Teh pun gitu juga lebih kurang, Pak. Iya, tapi di Kerinci kan tempat keluarnya nggak ada. Iya, betul. Keluarnya ke Jambi. Prasarana waktu itu belum lengkap ya. Ya. Nah, itulah seperti informasi yang disampaikan. Saya ulang lagi bahwa Padang menyampaikan untuk mengekspor kita butuh pelabuhan. Pelabuhan yang memenuhi salah satunya untuk food safety tadi standar. Kenapa enggak kirim di ini, Pak, Teluk Bayur saya, Pak? Kalau yang Bapak punya. Dulu pernah saya sampaikan. Kami pedagang itu juga menghitung kos ya. Kos, lama waktu. Nah, Penyusutan segala macam. iya. Kemudian ketepatan waktu. Ya. Ini yang penting sekali. Ya. Bahwa waktu keberangkatan itu sebelum kita transaksi itu kan sudah ada. Ya tinggal pemerintah Sumatera Barat saja. Kita Sumatera Barat punya pelabuhan. Bagaimana kita benar-benar semua ya serius, semua departemen terkait serius untuk mengaktifkan pelabuhan itu. Yang segala macam permasalahannya. Iya, iya. Kalau semua care, tertibkan dulu, Pak ya. tertibkan. Apa permasalahannya? Ya kita harus transparan karena kalau enggak ya gimana ya? Ya kalau dari sisi pengusaha tentu mencari yang lebih cepat, aman, dan segala macam teknis yang akan mengganggu, singkirkan. Iya, karena kita berkomunikasi dengan suatu standar etika perdagangan ya. Etika perdagangan ketepatan, keseriusan, quality semua. Harus terus dijaga. Harus dijaga. Sebab kalau itu lepas, ini ya kita kehilangan pasar. Nah kadang kan ini yang problematika bahwa pedagang tidak punya risiko. Pedagang itu punya risiko, dia kehilangan pasar. Pada saat dia kehilangan pasar, pedagang sudah tidak bisa lagi mentransaksikan produk yang dibikin. Kenapa? Karena produk yang dibikin ini tidak memenuhi suatu standar tertentu. Nah, ini yang sangat perlu kita jaga. Pada saat kita bikin, traceability-nya itu sangat bagus sekali, sehingga produk kita itu sampai terpercaya di pasar. Nah, menarik nih Pak. Terlepas dari cerita kita sampai sekarang, informasi yang minum dulu ya? Ya silakan Pak, sambil minum Pak. Informasi yang saya dapatkan bahwa Bapak menjadi salah satu pengusaha yang mau membeli barang petani itu di harga tinggi. Iya. Dan pernah ya boleh dibilang pencetus di harga tinggi lah. Iya, betul itu. Betul. Saya pertama konsepnya kan sudah saya bilang bahwa kita lihat perekonomian itu akan berputar pada pasar tradisional tadi. Kalau harga produk itu ada, maka petani kita bergairah. Petani kita bergairah ini mendapatkan income, dia akan belanja kan? Ya. Dia akan beli baju, dia akan beli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi dominos efek. Dia beri efek terhadap. Ya. Nah kalau sekarang produk itu harganya tidak baik, tidak menguntungkan mereka mau hidup. Sekarang persentase yang banyak berapa? Siapa sih persentase yang banyak? Akhirnya pertanian tidak menarik kan? Ya kalau bisa marah orang. Kapan kita lagi menjadi swasembada beras itu? Kalau petani beras nangis kan? Ya. Kapan lagi kita swasembada jagung? Ya. Kedelai kalau petaninya nangis.
Tapi kalau memang mereka tugas diinformasikan bahwa harga kedelai yang ditanam ini kemahalan, ya kan? Kita kan tidak hanya bicara kemahalan, tentu edukasinya sampai, cost-nya berapa. Nah, inilah tugas dari mungkin Departemen Pertanian yang menyampaikan bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menghemat terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh para petani kita. Teknologi apa yang akan digunakan? Iya, alat bantu yang digunakan. Ya kan? Bagaimana mereka harus membagi waktu. Contoh nih, kita membuat regulasi untuk upah tenaga kerja misalnya. Ya kan? Standarnya ada nggak? Berapa? Dari jam berapa bekerja sampai jam berapa? Ya kan? Berapa produktivitasnya? Supaya terukur. Jadi nanti petani pekerja tidak hanya menyatakan bahwa upah saya kemurahan. Ribut lagi ya? Ribut lagi kan? Nah, tapi kalau itu tersampaikan, terkontrol sampai ke masyarakat, ya kan? Tentu akan menjadi suatu pengetahuan yang baik. Bagaimana menghitung biaya produksi mereka. Ya kan? Betul. Nah, kalau income-nya sudah jelas, biaya perhitungan, kebutuhan material yang lain sudah ada, tentu petani nggak dapat upah, nggak membelikan kemahalan yang lain. Betul. Nah itu menurut pemikiran. Kalau kita harus starting. Ya mungkin saya waktu itu kesempatan juga ya, saya bilang kan ke teman-teman, kalau you nggak bisa jual yang lebih mahal dari ini, nggak usah lah. Padahal mungkin gertakan juga ya. Menguji. Saya beli. Akhirnya terjual. Wah, ini bisa. Ternyata ada pasarnya. Ada pasarnya. Masalahnya. Kalau bilang, oh produk kita kemahalan. Ya, memang ada. Kelompok pasar itu kan ada juga. Iya. Pasar yang mau dengan kelas premium. Betul. Ada pasar yang mau kelas menengah. Atau pasar yang bawa kelas rendah, betul. Tergantung ketika ekonomi ya. Betul. Kan ada yang salah di situ. Karena target kita sudah ada masing-masingnya. Gitu. Nah, tentu kita menunjukkan bahwa ini ya produk yang saya olah ini memang lebih bersih dari yang lain. Betul. Maka harganya lebih mahal. Dari petaninya pun sebetulnya sudah bisa kita edukasi itu. Sudah bisa kita edukasi. Mau jual kualitasnya begini, akan siapkan dengan cara seperti ini. Karena akhirnya kan terbukti bahwa ada produk, ya kan? Misalnya kita ada produk nih, itu kita ingin menjualnya. Ya kan? Produknya nggak ada, mau dijual. Tapi produk sudah ada ini. Kita mau menjual, ya kan? Nah, kalau kita sudah mendapatkan supply yang berkelanjutan terus, saya rasa petani juga senang. Pedagang-pedagang kecil juga senang. Ya kan? Bahwa mereka menjaga putaran. Ini salah satu konsep. Bahwa, yang putarannya ada, dia berjalan. Kayak kita nih, kita ada produk, tapi kita masih spekulan lah. Saya jual sekali setahun aja, tapi pas orang terdesak nanti, saya jual semahal-mahalnya. Timbun dulu gitu. Timbun dulu. Bisa saja, boleh-boleh strategi perdagangan mereka itu. Tapi akhir-akhirnya kalau dihitung kan keuntungan 1 tahun juga. Kalau dia sedikit-sedikit tapi dia putar terus. Betul. Nah, kita mau nikmati yang mana? Kalau hari ini per bulan Bapak sudah kirim berapa ton, Pak? Untuk khusus kulit. Kulit manis kita sampai 4 atau 5 kontainer. 5 kontainer, 1 kontainer itu 26 ton. Berarti lebih sekitar 100-an ya. Untuk vanila? Vanila saya masih melihat memang udah mulai. Saya mau ke tingkat produk yang lebih tinggi lagi sedikit daripada produk yang sekarang. Produk sekarang kan itu cuma dari gourmet ya. Saya mau kepada produk yang lebih tinggi lagi. Tahiti. Ya. Tahiti memang sudah ada di. Bukan Tahiti. Produk yang kita kan bikin gourmet, vanila yang dikeringkan, kita kayak jemur kemarin, kita jual. Mungkin kita mau belanja membuat tepungnya vanila. Oh, olahan. Biar lebih tinggi nilai jual. Baik Pak Adrian, terakhir Pak. Boleh? Saran untuk kami, saran untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau mungkin kepada Pak Gubernur langsung Pak. Bagaimana untuk
Pantas ya saya ngasih sarannya. Boleh Pak, boleh sekali Pak. Mungkin informasi juga boleh ke kami. Saran bagi saya informasi. Saya lihat Pak Gubernur ini merasakan bahwa dia punya suatu potensi yang mau diperdagangkan. Karena dia, kita akui nih, kita daerah sumber pertanian. Nah, bagaimana nih kita mensupport keinginan ini supaya terwujud? Tentu pertama mendapatkan informasi real dari pasar itu sendiri. Nah, kenapa saya lihat juga yang beliau lihat suruh perdagangan. Dan jangan pemikirannya sama dengan saya nanti, bahwa perdagangan ini yang bisa mengendalikan. Dengan pedagang mendapatkan informasi, maka dia bisa mendistribusikan pada departemen. Ini bukan menyebutkan departemen satu lebih tinggi dari yang lain, tidak, tapi kan kerjasama. Fokusnya ke situ dulu gitu ya. Iya. Perdagangan fokusnya ke sini, pertanian fokusnya ke situ. Perdagangan mendapatkan suatu informasi apa yang akan diperdagangkan dengan sistem industri kita. Kemudian departemen terkait menyediakan. Saya nggak ada salahnya di sini. Seperti misalnya waktu beliau berbicara dengan Gambir. Jadi saya datang ke Payakumbuh, saya lihat transaksi perdagangan Gambir, proses produksi Gambir. Ya maaf ini, menurut saya belum memenuhi suatu standar kualitas dari food safety. Memang ada pasar yang tidak peduli dengan standar safety. Ada. Karena dia mau beli lebih murah. Ada standar pasar yang peduli dengan suatu standar. Nah, produk yang dihasilnya kan pun cuma di level tertentu juga. Nah, nanti informasi ini tuh diberikan. Maka kita lihat apa nih permasalahan. Oh, biaya kita memproduksi Gambir ini terlalu tinggi. Contoh. Kenapa terlalu tinggi? Kamu harus mengerjakan di atas bukit sekali 2 minggu. Ini permasalahan ini. Tentu disampaikan kepada departemen terkait strateginya. Oh, penanaman nilam ini menurut departemen pertanian harus ditanam dengan luasan tertentu. Di daerah tertentu. Dengan segala kajian. Kemudian nanti dia akan melihat apa nih alat bantu yang diperlukan untuk membantu supaya kosnya lebih mudah. Maka kita tentu investasi dalam bentuk infrastruktur yang juga menurut kajian orang yang ya kan? Kemudian bagaimana dengan finansialnya? Ya bergeraklah semua produktivitas dari laboratorium, dari kualitas hasil pertanian semua. Menurut saya begitu ya. Dan pasarnya memang sudah ada itu Pak Gambir. Pasar sekarang ada kan? Semua produk itu ada pasarnya. Cuma sekarang kan gregetannya gimana nih? Produk ini. Bisa jadi karena produknya kemahalan. Kenapa? Kita tidak pernah mengukur biaya. Berapa sebenarnya kos yang muncul. Ya kan? Dalam makna masyarakat lihat, oh pengusaha menghitung kos pasti dimurahkan. Tidak. Maka pengusaha juga harus jujur. Ya pengusaha kalau tidak mempunyai keuntungan tertentu, gimana dia membayar pajaknya, bagaimana membayar karyawannya. Tapi dia harus sadar juga bahwa keuntungan itu sudah terpindahkan juga ke daerah sumber dari petaninya. Karena bagaimana petaninya mau nanam? Gitu. Disitulah masuk dukungan pemerintah. Nah, itulah pemerintah. Pada saat pengusaha mungkin ya, sebagian ada yang nakal dengan mengkreat, atau sebagian ada yang jujur menyampaikan. Nah, tentu masyarakat lihat, oh pengusaha, enggak lah. Ini uangnya banyak. Pengusaha itu kan dari selisih. Margin. Iya. Kecuali, mau ngomong nih, ada pengusaha yang dapat fasilitas, yang lain lagi cerita. Kalau pengusaha real, dia beli, contoh realnya, dia beli bahan baku, diprosesnya, didagangannya, itu dari selisih. Ya kan? Kemudian dengan beban biaya lain, pajak dibayarnya semua. Baik, Pak Adrian, menarik. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya sangat banyak sekali yang ingin saya tanyakan Pak Adrian.
Tapi karena durasi kita harus kita batasi. Mungkin lain waktu kawan-kawan tim undang kembali Pak Adrian karena sangat banyak yang ingin saya tanyakan Pak Adrian. Ini belum masuk kepada proses produksi Pak Adrian. Oh iya, di boleh, sangat boleh. Pabrik dan bagaimana proses penjualannya, packing dan packaging segala macam, itu belum sampai ke situ. Tapi luar biasa ilmunya Pak Adrian. Terima kasih banyak. Semoga pemirsa yang di rumah teredukasi, kemudian termotivasi untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan kemampuan diri untuk bagaimana terus memotivasi diri, membuat usaha, tentunya menghasilkan uang untuk minimal untuk diri sendiri, keluarga, dan tentunya bisa membantu orang-orang lain di sekitar. Ada satu yang mau saya bilang tadi. Ya. Jadi mungkin kita harus stay dengan fashion kita ya. Jadi sudut pandang orang pengusaha tuh enak. Iya. Setengah orang bilang, bekerja swasta dan pemerintahan itu enak. Bekerja di bawah orang itu ternyata lebih enak. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Iya. Itu sebenarnya fashion kita. Betul. Kita tidak perlu tidak perlu malu dalam itu, karena mungkin bakat kita memang menjadi seorang profesional. Betul. Di bidangnya. Di bidangnya. Karena kalau semua orang jadi pengusaha, repot juga kan. Semua orang mau jadi karyawan di swasta, repot juga. Yang menjadi karyawan di pemerintahan juga repot juga. Makanya bagi saya, semua profesi itu sangat indah. Mau jadi petani, kita jangan malu jadi petani, karena kita menghasilkan sesuatu. Betul. Mau kita menjadi pekerjaan yang engineering, ya, karena itu keahlian kita. Jangan hanya ikut tren ya Pak. Jangan ikut tren. Hari ini datang pengusaha, lihat pengusahanya sukses, besok mau jadi pengusaha itu gitu ya. Ya jangan-jangan pengusahanya senyumnya ya senang. Dalamnya nggak tahu Pak. Kalau Pak Adrian, saya nggak pernah ragu Pak. Baik Pak Adrian, terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang di terima kasih juga atas undangannya. Batandang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemirsa di rumah, tetap tonton dan subscribe. Jangan lupa share juga di kanal YouTube kita, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Banyak hal lain nanti yang akan kita bahas, khususnya nanti dengan Pak Adrian. Mungkin ada episode berikutnya dengan Pak Adrian. Kita akan bahas mungkin lebih dalam lagi atau terkait yang lain yang bisa meningkatkan semangat kita dalam perindustrian dan perdagangan, khususnya di bidang komoditi. Pedagang menagih kabar. Pedagang menagih kabar. Ikut kabar nah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adrian. Oke, Dalvin. Sangat membantu sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Oke. Pemirsa, itu saja dari kami. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian, sekali lagi Pak Adrian. Terima kasih banyak Pak Adrian.